Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku, para jamaah yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Kalau kita bicara soal Islam di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, alhamdulillah. Tapi juga ada sedikit keprihatinan kalau dulu Rasulullah sudah memberikan satu statement, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Mula-mula di permulaannya Islam ini merupakan keterasingan. Apa ya istilahnya? Islam itu bermula dari keterasingan, sesuatu yang aneh. Rasulullah sendirian, Rasulullah kepencil di tengah-tengah komunitas masyarakat jahiliyah. Rasulullah cuma ditemenin sama Sayyidatuna Khadijah, istri tercinta, terus sahabat karibnya Abu Bakar Siddiq, sama menantunya Ali bin Abi Thalib. Kentir-kentir ya, kepencil, dianggap hal yang aneh, dianggap hal yang asing. Rasulullah merupakan cahaya di tengah kegelapan masyarakat. Kepencil. Islam itu dulu seperti itu. Bolone mboten kata, koncone mek titik. Kanjeng Nabi cuma ditemani sama istrinya, sama Abu Bakar Siddiq, sama Sayyidina Ali. Belum banyak pengikutnya. Awalnya Islam seperti itu, merupakan sesuatu yang langka, aneh, dianggap sebuah keterasingan. Dan Rasulullah sudah mendeteksi, nek bahasane saiki yo sudah meramal loh Rasulullah itu, bahwa pada suatu saat nanti Islam akan kembali aneh, kembali menjadi sesuatu yang asing. Kira-kira sekarang sudah asing lagi atau belum Islam itu? Seperti dulu, wasayaudu ghariban kama bada. Islam akan kembali dianggap aneh, dianggap asing seperti permulaannya. Rasulullah sudah memprediksi seperti itu, sudah meramal seperti itu. Lah zaman sekarang ini sudah atau belum masa-masa di mana Islam itu dianggap asing seperti permulaannya dulu? Kalau secara lahiriah kayaknya belum, nggih. Mbuh gak nyaut tok. Malah semakin syiar. Rumah sakit aja punya grup sholawat kok. Makin syiar. Di rumah sakit aja tiap Ahad pagi ada majelis taklimnya, istighosah di mana-mana, sholawatan di mana-mana. Bahkan sekarang takbir itu bukan cuma di masjid, di jalan-jalan itu takbir sekarang. Loh ya kan? Kalau dulu takbir Allahu Akbar itu untuk sholat, sekarang bisa untuk demo. Kalau dilihat dari sini kayaknya belum deh, belum. Wong Islam sekarang makin rame kok, gitu. Makin rame sekarang. Tapi kalau dilihat dari segi nilai, contoh kejujuran, kok kayaknya sudah ya. Sekarang orang jujur itu dianggap sesuatu yang langka,
sesuatu yang asing di tengah-tengah para pembohong dan para pendusta. Sekarang jadi pejabat itu kalau nggak korupsi, kayaknya sudah merupakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing, kepencil. Lagi piye to aku kok ora korupsi dhewe iki. Bolo-bolo do korupsi, sehingga Kota Malang DPRD nentek. Lah 45 kok kari nyiso papat. Iku ora mergo apa-apa, mergo wayah rapat ora teko, ora melu tanda tangan. Cara teko ya bablas pisan. Nesu ya ben wong nyatane ngono tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maka ini pentingnya kita kembali menanamkan nilai-nilai keislaman pada diri kita. Islam bukan hanya sebagai jargon, bukan hanya sebagai simbol, tapi harus betul-betul menjadi karakter kehidupan kita. Kembalinya kepada siapa? Tentu saja Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang oleh Allah dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan, dan apa yang harus kita teladani dari Rasulullah dalam konteks kekinian peradaban? Ini saja yang akan saya uraikan, mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Tolong yang merasa nggak ikut ngundang nggak usah cerewet. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan, dan apa yang harus kita teladani dalam konteks kekinian peradaban? Tentu nanti kita kaitkan dengan penyembuhan, karena ini di rumah sakit ada satu penyakit kronis yang diderita oleh masyarakat kita secara umum. Penyebabnya sama, sebabnya yang memang kuman. Jadi kuman-kuman ini lagi musim hujan ya, hati-hati. Kita itu rata-rata punya penyakit kudis, kurap, kutil, kusta. Ini gara-garanya ya kuman. Pertama penyakit namanya kudis, kurang disiplin. Yang kedua kurap, kurang rapi. Yang ketiga kutil, kurang teliti. Yang keempat kusta, rakus harta. Ini semua sebabnya adalah kuman, kurangnya iman. Nah, ini bikin kata-kata kayak gini nggak gampang, makanya larang. Nah, lah kalau penyakit-penyakit medis, ya aku bicara itu ya diguyu wong tempatnya di rumah sakit kok. Ini penyakit yang pertama, penyakit kudis. Ini menghinggapi hampir semua pribadi umat Islam, kurang disiplin. Padahal Islam itu agama yang sangat memprioritaskan kedisiplinan. Islam itu agama disiplin. Syahadat itu disiplin akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu disiplin akidah, biar tidak lenya-lenye. Zaman boleh berganti, iman nggak boleh mati, masa boleh berubah, akidah jangan sampai goyah. La ilaha illallah berarti tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan ditaati kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Lucu di era seperti ini kok masih ada yang iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Lucu, iyyaka na'budu wa paranormal nasta'in. Ini berarti akidahnya yang lenya-lenye. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Kita yakin sebagai penutup para nabi dan rasul. Setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak ada nabi lagi. Siapapun yang ngaku-ngaku sebagai nabi wajib kita tolak.
Wah, gimana kalau jenggotnya panjang? Walaupun jenggotnya 750 meter, walaupun surbannya kayak Batman, tolak. Nah, kita ini udah belenger dengan orang-orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Emang masyarakat kita itu masyarakat latah. Masyarakat latah. Ada orang yang dikit aneh dianggap wali, ngaku dadi nabi yo ada pengikutnya. Dulu di Malang kan ada tuh orang gendeng namanya Yusman Roy, mantan petinju, punya ajaran sholat diterjemah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura. Malang, Bojonegoro nggak ada kayak gitu. Lalu saya ingatkan kembali, dulu ada yang ngaku jadi nabi namanya Ahmad Musoddek, punya organisasi Al-Qiyadah Islamiyah. Dia profesinya guru olahraga. Nah, guru olahraga kok jadi nabi, umatnya jak pencolotan. Dia ngaku dapat wahyu itu di Bogor. Nah, aku yang mikir lah, lapo malaikat Jibril lok belakraan tutuk Bogor ngekei wahyu nang wong iku. Ya boleh malaikat Jibril kata sekalian kata nang puncak. Tangkep sama polisi, di penjara 4 tahun. Habis itu ada lagi ngaku jadi nabi namanya Suyuti, orang Bandung, tukang cukur. Aneh-aneh ngono ya ono pengikute. Ada lagi perempuan Lia Aminuddin bikin komunitas Eden, ngaku jadi malaikat Jibril. Jadi seiku malaikat Jibril menstruasi. Jadi ya resah, meresahkan, sesat, menyesatkan, tangkep sama polisi, di penjara sampai sekarang belum keluar. Jadi prestasi ya buat polisi Indonesia, bukan cuma teroris yang bisa ditangkap, malaikat Jibril pun bisa ditangkap. Selamat komandan ya, malaikat Jibril ditangkap. Ya sampean ndonga ae muga-muga dilungkas yang ketangkep malaikat Israel. Aman. Ya Allah, ya Allah. Nah, yang paling lucu dan gregetno itu di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat itu agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya bernama Tugimin. Oh, nabi kok jenenge Tugimin wis. Tugimin dadi kiai kok gak sangar blas. Nabi kok Tugimin. Dadi kiai lo jeneng Tugimin itu gak sangar. Misalnya suruh ngisi ceramah sama MC di Siarno. Jamaah sekalian, tibalah acara yang kita nanti-nantikan bersama, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah was Sa'adah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tugimin. Sekak enak blas. Nah, sholawatannya malah kacau. Nah, ini kan enak lah sholawatan. Ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Khafiqaini. Lah yang tadi, ya Habibi ya Tugimin. Kacau. Syahadat, jadi syahadat itu disiplin akidah ya. Terus yang kedua sholat itu disiplin waktu. Begitu masuk waktunya azan cepet sholat, azan cepet sholat. As-sholatu fi awali waktiha, itu termasuk afdalul a'mal, amal yang paling utama, mengajarkan kita disiplin waktu. Ayo coba, zakat itu disiplin sosial, disiplin berbagi, disiplin harta. Puasa itu mengajarkan kita tentang disiplin kesehatan, disiplin makan dan minum. Maka ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis, ternyata penyembuhannya pakai apa? Puasa. Loh, ini Rasulullah yang bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka pasti kalian akan sehat. Halo, makanya wong sing gering-gering ini ketara gak tau poso. Loh, Rasulullah yang bersabda seperti ini. Lah cuma ini puasa bukan sekedar menahan makan dan minum saja. Puasa itu pengertiannya luas, karena puasa itu bermakna al-imsak, artinya mengempet.
Lah, secara dohiriah saja urusan makan minum diatur, punya sendiri, halal, tapi nggak boleh sembarangan. Kalau belum waktunya nggak boleh. Soto boleh dimakan, tapi harus nunggu maghrib. Semangat dong. Sate boleh dimakan, tapi harus nunggu. Lah gitu. Bakso boleh, tapi harus nunggu. Itu. Es campur boleh, tapi harus nunggu. Ya. Bojone dewe boleh, tapi harus nunggu. Traweh modelnya kesusu yo traweh sik rek mosok begitu dung 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 Allah Akbar ayo ya ayo. Haji itu mengajarkan disiplin hati loh. Ini Islam itu ajaran disiplin, tapi kita banyak yang kena penyakit kudis, kurang disiplin. Yang kedua kurang rapi. Jujur ya, harus jujur kita. Soal kerapian kita kalah dengan saudara-saudara kita yang beragama lain. Rata-rata ya, masjid sama gereja itu penataannya lebih bagus gereja, lebih rapi gereja. Maaf, nggak boleh tersinggung. Ini fakta soalnya. Loh iya, lah ironi banget. Orang Islam itu kadang-kadang kalau sakit harus berobat ke rumah sakit yang bukan punya orang Islam. Ironi tuh. Loh kita punya rumah sakit Islam, tapi kadang-kadang berubah fungsi dari rumah Islam sakit. Mangkel yo bene. Kita punya TPQ, TPA, Madrasah Diniyah, tapi bandingkan dengan pendidikan-pendidikan punya saudara kita yang beragama lain, jauh tertinggal. TPQ, TPA, Madrasah Diniyah itu banyak yang bernasib la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena nggak ada biaya. Ketiga penyakitnya apa? Kutil, kurang teliti. Saking kurang telitinya kita, banyak punya kita yang direbut sama orang lain. Kita yang punya, tapi yang rebut orang lain. Mohon maaf ya, negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, negara dengan prosentasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia itu kan Islam, Indonesia, betul? Indonesia ini negara Islam terbesar, Indonesia. Maka harusnya Indonesia ini harusnya yang paling pinter dong. Wong kitab suci yang paling banyak bicara tentang ilmu pengetahuan itu kitab sucinya umat Islam, Al-Quran. 879 ayat Al-Quran itu bicara tentang ilmu pengetahuan. Al-Quran milik umat Islam. Negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia ini Indonesia. Jepang itu agamanya Shinto, punya kitab suci namanya Nihongi Yingiski. Wis percaya ae, tak bujuke ya gak kira ngerti sampean. Satu pun gak ada yang bicara tentang ilmu. Jadi kitab suci orang Jepang yang agamanya Shinto itu namanya Nihongi Yingiski. Satu pun nggak ada bicara tentang ilmu. Tapi kenapa orang Jepang kok pinter-pinter? Ayo coba. Ayo sing jejer nduk kono motor iku. Lak Jepang kabeh. Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Honda Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, Soto Lamongan, Wingko Babat, Jenang, Kudus, Gudeg, Jogja, Pecel, Medion. Dadi ummatan badokan lillahi ta'ala. Sorry ya, kita punya an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Ayat Qur'annya ya jelas, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang mau bertaubat, orang-orang yang mau bersuci, mensucikan diri zahiran wa batinan, dicintai sama Allah. Tapi coba, kota di dunia ini yang berpredikat sebagai kota terbersih di dunia mana? Tokyo, kota terbersih di dunia. Coba, yang paling kumuh langganan banjir siapa ngomong Bojonegoro? Makasih.
Lah kita punya ar-rashi wal murtashi finnar, sahih hadisnya. Yang nyuap sama yang disuap itu sama-sama neraka. Tapi negara yang paling bebas dari korupsi mana? Tiongkok, Cina. Karena berani korupsi, berani mati. Koruptor disediakan peti mati. Sekali korupsi masuk peti mati. Guys, gak usah bahas negaranya awak dewe. Mereka nggak punya ar-rashi wal murtashi finnar, itu nggak punya. Negara yang paling aman dari tindak pidana, kriminal, kejahatan, pencurian, maling, macam-macam itu dulu kena Selandia Baru, sekarang Belanda. Belanda ranking 1, 2 Selandia Baru. Hampir nggak ada maling di sana, aman dari pencurian. Maka di Belanda itu ada 5 penjara yang dijual karena nggak ada penghuni. 26 penjara disewakan ke negara tetangga yang menjadi gudangnya bajingan. Saya itu ada temen, dia lagi ke Belanda itu, pas naik kereta dari stasiun, ya mesti masuk numpak sepur kok kuburan, cek 2 jam sampai lokasi. Begitu turun dia mau nelpon, subhanallah, tas, dompet, HP ini ketinggalan di stasiun. Padahal di sini penting, paspor, surat-surat lengkap semuanya di situ. Balik dia 2 jam sampai lokasi, utuh masih berada di tempat, sama sekali nggak bergeser. Malah ada tulisannya kalau dalam bahasa kita, siapa yang merasa punya barang ini harap diambil. Insya Allah. Coba aku nongone gardu pojokan kono iku. Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan yang saya yakin semuanya pasti bisa menjawab, dan jawabannya pasti sama. Kalau negara yang paling aman dari kriminal, kejahatan, pencurian itu Belanda. Sekarang ada pertanyaan, semuanya jawab, dan saya yakin jawabannya sama, semua tahu jawabannya. Di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Loh ya, kompak. Padahal masjid itu rumah Allah, Allah maha melihat. Saya ngulino nyolong sandal guyu. Itu orang kalau kurang teliti, itu malah Masya Allah, ya bukan hanya rugi, malu. Iki didengerin apa enggak tuh ini? Didengerin apa enggak tuh? Maka kita harus betul-betul teliti loh ya. Orang itu kalau nggak teliti, kecewa, rugi, malu. Ada kisah ya, sebelum kita lanjut, ada kisah bukti kalau orang nggak teliti itu pasti malu, kecewa, rugi. Ini ceritanya gini. Satu hari terjadi kecelakaan di jalan raya. Benturannya sangat keras. Bres! Benturan bu, mosok benturan kok cerut ngono. Iki kok benturanmu ambek bojomu ya. Kecelakaan dan benturannya keras, bres. Korban jatuh berlumuran darah. Rame masyarakat sekitar pada ngerumunin. Wah, dikepung wong sak pirang-pirang. Rame. Nah, ada seorang wartawan ingin mengabadikan peristiwa itu, dia ingin mengambil foto dari dekat, tapi nggak bisa, dikerumunin banyak orang. Akhirnya wartawan ini punya akal, dia teriak-teriak, minggir, tolong kasih jalan aku. Yang lain nanya, kamu emangnya siapa minta dikasih jalan pakai minggir-minggirin? Saya bapaknya korban. Begitu dia ngaku bapaknya korban, yang lain pada minggir. Ini ada bapaknya korban datang. Begitu wartawan itu sampai di dekat korban, dia gemeter dan pucet karena ternyata yang ketubruk adalah kire. Wes kadung ngaku dadi bapake korban. Padahal yang jadi korban kire, berarti statusnya dia kan asu. Makanya teliti dulu, jangan buru-buru ngaku-ngaku kalau belum kenal, kalau belum betul-betul kenal beneran. Ojo gampang-gampang ngakoni.
Oh, ana ambulan ya noleh. Ngaji nang rumah sakit sik heran nang ambulan. Ngene iki masyarakat kita iki modele latah ngene iki. Rumah sakit iki padahal ya nggone ambulan. Ya nang tiu ngono ku ya noleh. Wis mbuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang terparah itu namanya penyakit kusta, rakus harta. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Terlalu cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan, pangkal dari semua kejahatan. Lah, penyakit-penyakit itu yang kudis, yang kurap, yang kutil, yang kusta, itu penyebabnya adalah kuman, kurangnya iman. Maka alhamdulillah saya dengar informasi kalau tiap minggu walaupun baru seminggu sekali, alhamdulillah di Masjid Asy-Syifa diadakan majelis taklim. Alhamdulillah. Ini dokter-dokternya juga ikut ngaji semua. Wes gak tak terus kok Pak Rohim ndak nesu. Para jamaah rahimakumullah, kembali kenapa Rasulullah dijadikan teladan. Satu, karena Rasulullah itu manusia dan kita umatnya juga manusia. Maka kalau manusia meneladani manusia, ini nyambung pas. Ibarat kucing nyontoh kucing, nyambung. Ya kalau kucing suruh nyontoh ayam, itu nggak nyambung namanya. Hei kucing, makanlah kayak ayam. Akhirnya kucing lihat ayam makan, cuk 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 cuk, lah ayam duwe cucuk. Nah kucing gak duwe, akhirnya mangan nyontoh ayam, cuk 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 cuk, yo bundas kabeh cangkeme. Nah, jadi ini menyangkut predisposition ya. Ini secara kurikulum desain 100% Rasulullah itu manusia. Gesturnya, posturnya, organ tubuhnya manusia. Maka kalau kita manusia dikasih contoh manusia, nyambung namanya. Rasulullah manusia, bukan jin, bukan malaikat. Sampean misalnya disuruh nyontoh Superman, bingung karena Superman itu bukan manusia. Superman terbang sampean nggak iso, paling iso ya terbang ngono iku. Lagian Superman itu ya gak waras, wong katokan kok dienggo nang jaba. Celana dalam dipakai di luar, itu Superman gak waras. Nah, misalnya kita manusia disuruh mencontoh jin, ya bingung. Kita disuruh mencontoh malaikat, gak bisa. Malaikat itu gak makan, gak minum, gak tidur. Nah, kita perlu makan, perlu minum, perlu tidur. Malaikat itu ada duit sama sekali gak kepingin. Malaikat itu lihat perempuan cantik sama sekali gak sengkring-sengkring, gak kerenyeng-kerenyeng. Nah kita, makanya saya sampaikan sholat jamaah itu makmumnya manusia, imamnya manusia, pas. Kalau imamnya malaikat Jibril ya remek sampean, remek. Sholat jamaah isya imamnya malaikat Jibril. Rakaat pertama habis Fatihah yang dibaca Quran khatam. Rakaat kedua habis Fatihah Quran khatam, remek. Kan malaikat nggak ada kata capek, malaikat nggak kenal lelah. Nah saya ini bukan malaikat, jadi ya capek kalau kelamaan. Gitu. Ya, makanya ceramah kayak gini kan jamaahnya manusia, yang dengerin manusia, yang kasih ceramah manusia. Misalnya yang kasih ceramah ini malaikat Israel, bubar. Ya kalau malaikat sih ya nggak perlu minum, nggak perlu makan. Malaikat nggak makan, nggak minum, ya nggak perlu nyangoni. Malaikat nggak perlu duit. Nah, saya ini bukan malaikat, jadi yo perlu. Rasulullah itu ya makan, ya minum, ya tidur, ya sakit, iya, karena manusia. Halo, sebagai manusia Rasulullah tidur, kita juga tidur, cuma beda tidurnya. Ini maksudnya makalah Muhammadun basyarun lakin la kal basyar. Muhammad itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Bal huwa kal yaqut bainal hajar. Muhammad itu adalah mutiara, berlian yang terletak di antara bebatuan. Sama-sama tidur, tapi tidurnya beda. Kalau Rasulullah yang tidur cuma mata saja, hati tetap terjaga,
ada apa aja ngerti, denger. Nah kalau kita sekalinya tidur bleksek total, ngono bledek gak kerungu. Rasulullah kalau mau tidur pasti kondisinya suci dari hadas. Kalau kita kan kepet ya turu. Rasulullah kalau mau tidur itu zikir doa, zikir doa, zikir doa sampai tidur. Kita kan enggak, tidur ngeloni HP. Rasulullah kalau tidur, wah adabnya luar biasa. Posisinya miring ke kanan hadap kiblat, sekujur tubuh hadap kiblat, miring kanan. Jadi kalau di sini kepala di utara, kaki di selatan, miring ke kanan berarti hadapnya kiblat. Ini telapak tangan yang kanan dijadiin bantal, pipi kanan, telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri. Mulai berangkat sampai bangun kayak gitu Rasulullah posisi tidurnya. Kita bisa berangkatnya, mapane iso ngatur posisi ngono. Tapi tangi turu wis malang mego gak karo-karuan. Tengah-tengah tidur kadang-kadang tangan iso munggah Gunung Bromo, iso tekan Gunung Kelut, kadang belakrak tekan hutan Jawa Tengah, kerok. Itu kita sebagai manusia. Rasulullah makan, sama kita manusia juga makan, tapi beda. Rasulullah itu sebelum benar-benar lapar nggak akan makan. Kalau kita belum lapar sudah makan. Rasulullah kalau makan itu belum kenyang sudah berhenti. Kalau kita meskipun sudah kenyang nggak berhenti. Rasulullah kalau makan itu sedikit dan sedikit. Kalau kita sedikit makan. Jadi Rasulullah itu kalau makan cuma sedikit dan makannya beliau tuh sedikit gitu. Sehingga disimbolkan beliau kalau makan pakai tangan kanan pakai jari 3. Ini yang harus kita contoh adalah sedikit-sedikitnya itu loh, nggak harus 3 jarinya. Nah, Rasulullah makan pakai 3 jari, yang dimakan kurma, roti, enak. Nah, sampean mangan soto, nggak driji telu, kapan marine? Artinya sedikit itu loh Bu, sejelek-jeleknya makan itu pakai jari 10. Wong kemaruk itu. Maka ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah resepnya agar manusia itu hidupnya selalu sehat? Rasulullah itu resep sehatnya kalau soal makanan itu, jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Itu resepnya Rasulullah. Jadi jangan makan sebelum benar-benar lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Makanya Kanjeng Nabi sop sehat, Kanjeng Nabi sop sehat menan, tubuhnya atletis, kekar, tegap, gagah. Yang harus kita contoh itu sehatnya, bukan posturnya. Nah, kalau sampean mau mencontoh postur tubuh Rasulullah, gak kira iso. Rasulullah itu gagah, perkasa, tegap. Nah awakmu sayak-sayak. Makanya mencontoh Rasulullah itu kepribadiannya, akhlaknya, bukan bentuk tubuhnya, bukan pakaiannya, ndak, tapi akhlaknya. Ya nanti kalau waktunya cukup diterangin. Kemudian alah menengoh, orang nyumbang. Rasulullah kalau mau makan pasti berdoa, pasti itu. Kalau kita kan enggak, pemane panganane enak ana kae wis lableb ngono ae. Sebagai manusia, Rasulullah itu ya keringetan kayak kita punya keringet, tapi beda. Keringet Rasulullah itu harum, wangi. Di zaman dimana belum ada parfum, keringat Rasulullah wangi. Jalan itu habis dilewati Rasulullah ketara. Jadi menengoh karo ngrungokno rewel. Orang itu pasti bisa menengeri dan meniteni. Wah ini pasti Rasulullah habis lewat jalan sini. Dari mana? Bau aroma harumnya khas Rasulullah. Jadi sama-sama keringetan, sama tapi beda. Keringat Rasulullah wangi, keringatmu nah podo karo keringatku. Nah iya, sebagai manusia Rasulullah juga kenceng, emang manusia
Kita manusia juga kencing, tapi kencingnya beda. Rasulullah kalau kencing sama sekali nggak berbau, dan begitu kencingnya keluar, lep, langsung lenyap di telan alam. Lep, lenyap, nggak berbau, nggak berbekas. Uyuhmu? Wes kadung yes, berkutuk, nepes singe standar internasional, pesing fitini wa dunya wal akhirah. Rasulullah juga berludah kayak kita punya ludah, tapi beda. Ludahnya Rasulullah itu obat. Masih ingat kan peristiwa hijrah ketika Rasulullah sembunyi di gua bersama Abu Bakar Siddiq, capek, lelah, Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika Rasulullah lagi istirahat tertidur itu, dari salah satu lubang di dalam gua ada kepala ular yang beruntup-untup itu, berbetunduk. Abu Bakar mikir, gawat ini, Rasulullah lagi istirahat, kalau sampai ini ular keluar menggigit Rasulullah, bahaya ini nanti. Langsung refleks, itu lubang ditutup pakai tangan Abu Bakar Siddiq, plek gitu. Lah ular pengen keluar ya lubang ditutup, ya nyatek, gigit dia, cetet, langsung ya cetet ngono. Mosok nyokot ngek. Ini tangan Abu Bakar Siddiq langsung bengkak, membiru, racun menjalar, sakit luar biasa, karena yang gigiti ularnya besar banget, gede, ulo Arab iki. Ulo Arab iki kan seje karo ulo. Nah, ulo Malang cuwili ungkil ngono. Iki ulo Arab iki gede. Wes to Bu, wes kok bengkak. Ya menahan sakit ini Abu Bakar, gemeter, keringat dingin bercucuran. Nah, keringatnya Abu Bakar ini ada yang netes ke wajah Rasulullah. Terbangun Rasulullah, dipandang sahabatnya pucet, gemeter, ditanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kamu sakit ya? Enggak. Saking enggak mau ganggu Rasulullah, enggak mau menyusahkan Rasulullah. Kamu sakit? Enggak. Kamu berat ninggalin Mekah? Enggak. Kamu males ke Medina? Enggak. Kamu takut sama orang-orang kafir? Enggak. Kok pucet, kok gemeter? Ya akhirnya ditunjukin, ih cokotula gitu. Dipegang tangan itu sama Rasulullah, cek terus diludahi, cuh, sembuh seketika. Idune Kanjeng Nabi. Idumu ya sama mbak iduku, salah naruh bisa panjang urusannya. Kalau ludah kita salah naruh panjang urusannya. Temen taruh coba ludahmu di hadapan orang, no ngarepe satpam, dihantemi satpam sampean. Lo temen itu kalau kita, mohon maaf banget ya, maaf banget. Jadi sama manusianya tapi beda. Kedua, ini yang penting, Rasulullah itu pribadi yang sempurna kebaikannya, lengkap, komplit, komprehensif, multi talenta, multi dimensi. Siapapun bisa mencontoh Rasulullah. Saya guru, Rasulullah juga guru. Innama bu'istu mu'alliman, aku diutus untuk menjadi guru, guru bangsa, guru dunia. Saya dagang, Rasulullah juga dagang. Umur 9 tahun sudah berdagang ke luar negeri Rasulullah itu. Umur 9 tahun udah ikut dagang sampai ke negara Syam, Syria. Pedagang Rasulullah. Saya militer, tentara, polisi. Rasulullah militer, Rasulullah jenderal, mimpin perang. Rasulullah mimpin tentara di medan perang, jenderal. Saya politisi, Rasulullah politisi handal. Saya pejabat, Rasulullah kepala negara. Saya tukang dakwah, Rasulullah dakwah kemana-mana. Siapapun bisa mencontoh Rasulullah. Saya cuma buruh, buruh kok cuma, Rasulullah juga buruh, pekerja keras Rasulullah itu. Masih kecil aja udah buruh, menggembala kambingnya orang, ya orang kaya, dengan upah sekian. Makanya ditempa dengan kehidupan yang sengsara Rasulullah itu. Lahir sudah tidak melihat wajah ayahnya,
Umur 6 tahun ibunya meninggal, ikut kakek, ikut paman, melarat kabeh. Makanya orang-orang sukses itu rata-rata anak wong melarat. Lho sing saiki dadi direktur utama, dadi direksi-direksi, iku berangkate teko anake wong melarat. Loh, bener. Tokoh-tokoh besar itu rata-rata anake wong melarat. Kiai-kiai alim, iku rata-rata anake wong gak duwe. Ya sing enak lah keturunane to sing enak kari nerusno. Nek berangkate mesti teko wong gak duwe. Modelmu kaya gak percaya tak omong. Heeh. Nah, sebaliknya anak yang nakal-nakal itu rata-rata lah anak wong sugih-sugih. Nah, coba sing kena narkoba anak wong sugih, anak wong melarat ra kuat tuku, paling yang ngerokoti obat nyamuk. Nah, coba yang ikut geng-geng motor ya rata-rata anak orang kaya. Anak wong melarat katanya gawe geng gledekan dah. Diomongi kok. Gini loh maksud saya, orang itu kalau ditempa dengan kehidupan yang sengsara, dengan penderitaan, nanti remajanya nggak cengeng, dewasanya menjadi manusia yang tangguh. Tapi kalau nggak biasa ditempuh dengan penderitaan, ini manja, nggak mungkin jadi orang hebat. Betul itu. Segini aja, saya ini santri, sudah kulino soro, pancene santri ning pondok. Saya biasa makan kangkung, terong, iwak asin, biasa. Makanya sekarang misalnya saya bertamu ke rumah panjenengan, terus dikasih kangkung, terong, iwak asin, gak kaget, iku wis pangananku. Tapi umpama dijak nang restoran terus ditukokno sate, aku yo nambah. Jadi wong iku lek kulino soro, ngalami urip soro gak kaget, ngalami urip enak gak sombong. Tapi wong iku nek kulinoe enak iso ae cuma urip enak tok. Begitu ngalami urip soro kaget, stres. Mesti stres. Mulane mending dadi mantan orang melarat ya, mantan orang miskin dadi kaya daripada mantan orang kaya jatuh miskin. Mesti stres mesti. Mending mantan bawahan naik pangkat jadi kepala rumah sakit apa jadi direktur utama daripada mantan direktur utama mudun jadi satpam. Mending mantan ketua RT naik pangkat jadi wali kota, jadi bupati daripada mari jadi bupati terus jadi ketua RT. Mesti stres, mesti langsung mesti. Nah biasanya kemana-mana dikawal, dimanja, wong kacamata digawakno, map digawakno, tas digawakno, kacamata digawakno. Makanya aku ngarani wong iki mundak dhuwur pangkate mundak keple. Ya nggawa kacamata ora kuat tok. Nggawa tas iki ora kuat. Kekuatan sing kere-kere ngono lho kuat. Sewehat. Loh, coba wong sing gak kulino soro ya, kulinoe mangane enak-enakan, kayak ono kangkung melembung. Loh bener. Saya ini santri, kulino soro, turun ning godaan pondok ya. Nek dari segi kesehatan wis gak standar blas. Turu nang ubin nang gone tekel nang keramik tanpa tikar, gak atek lemek, gak atek bantal. Biasa wis kanginan angger bengi kadang ya kodanan barang. Biasa. Makanya saiki aku misalnya kongkon turu ning masjid, iso aku. Terus diturokno ning ngene hotel, ya tanek. Coba saya orang yang kulinane turu di hotel bintang 5 terus spring bete mentul-mentul ndut-ndut kon turu ning gone masjid encok langsung
Loh, bener. Makanya saya sering sampaikan ke anak itu jangan terlalu dimanja. Anak yang hidupnya dari fasilitas jauh berbeda dengan anak yang hidupnya dari realitas. Orang tua sekarang itu punya prinsip yang jahat menurut saya. Cukup saya yang menderita, asal anak saya jangan. Saya kerja keras banting tulang untuk siapa kalau nggak untuk anak. Kalau seperti itu prinsip orang tua, demi Allah anak nggak akan bisa lebih hebat daripada orang tuanya. Anak sekarang itu ngono. Anak sekarang itu hidupnya dari fasilitas. Wong tuane yo salah, anak dipadakno karo pitik horen. Yo diproteksi, diisolasi, diimunisasi, rangsum tinggal konsumsi. Yo gemuk, bersih, gede kalau di dalam kandang. Coba begitu ada hujan lebat, angin, kandangnya morat marit jebol, ayamnya lola tela telo melayu tabrakan sak kancane sengkleh suwiwine. Bener, tiba golengnya tingklang tikluk tikluk tikluk. Bandingkan dengan ayam kampung yang agak diumbar-umbar dikit itu. Wah, ayam kampungnya lagi di jalan ketubruk sepeda ontel, klepek-klepek, sepeda lewat, tangi jerantal, melayu, sepeda diuber. Coba ale anak terlalu dimanja, masya Allah, kena angin malam langsung mengi. Tapi nek arek kulino soro, kodanan kaya ngono ku mendeles. Contohnya kan lho ngono kan. Wis kulino soro. Malah gak pati sehat. Ya. Makanya ya para dokter ya, pasien itu jangan terlalu dimanja, malah gak waras-waras. Penyembuhan pertama itu dari dalam, betul itu, dari hati penyembuhan pertama itu. Sampai teh obat sapirang-pirang obat sing kualitas tertinggi, tapi nek atine gak sampean warasno dhisik, sulit penyembuhannya. Kalau sing melarat ngaku kalau betul ya betul. Kadang-kadang perawat ya, jadi perawat yang masuk ya, nanggone pasien gak gelem guyu, mecucu ya. Wong ganti impus ya mau sak 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 sak. Aja polah-polah. Loro pengen cepet waras nurut. Neng betut tuh ngene iki gak arakno pasien cepet mate ngene. Makane moto dari Rumah Sakit Lavalet kan smile pertama. Kan smile, senyum. Lo senyumi sedekah. Kalau ingin diampuni dosa, nggak harus istighfar, nggak harus astagfirullahaladzim, enggak, smile. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah. Apalagi senyum kepada pasien, senyum kepada orang yang lagi sakit. Wah, itu sedekah, nu ganjarannya tumpuk-tumpuk, double itu. Bener itu. Makanya Pak Kepala, pasien loh, ada loh terapi senyum itu. Dibilangin kok perawat sing gak iso guyu pecat. Orang kalau murah senyum itu tanda ahli surga. Rasulullah kalau waktu ditanya, ya Rasulullah, apakah tanda ahli surga itu? Simpel jawaban Rasulullah, wajhun malihun, wajahnya cerah, senyumnya indah, itu tanda ahli surga. Makanya malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan selalu senyum. Penduduk surga itu senyum semua, bahagia. Sebaliknya penjaga neraka, malaikat Malik itu nggak pernah senyum. Seumur hidup mulai diciptakan Allah sampai kiamat, senyumnya cuma sekali malaikat Malik. Waktu papasan sama Rasulullah pas Isra Mi'raj, itu pun nggak lama, cuma setengah detik, ngono tok. Mulane ono penduduk neraka itu yo nyaprut semua, betutut semua. Makanya lek ono uang nang nyaprut betutut wis mambu neraka wong iki. Bener itu. Jadi sampean ketemu, mau kemana Mbak?
mau ke pasar. Wajah iki disetel sing style, smile, dosa-dosa berguguran diampuni Allah. Gitu loh, nggak harus istighfar. Mau kemana mbak? Ingin diampuni dosa. Mau kemana mbak? Astaghfirullah Rabbal baroya. Mau ke pasar. Wis sumeh tok ajer wis disepuro dosane karo Gusti Allah. Enak. Dan ingat ya, jangan pernah menyakitkan, apalagi menyakitkan orang yang kondisinya lemah, orang miskin, orang sakit. Wah, mesti kualat sampean. Kadang mentang-mentang jadi orang kaya, ditanya baik-baik loh sama yang miskin. Bu, sangking pundi? Jawabnya ketus, tekan mburi. Badhe tindak pundi, Bu? Kate mengarep. Coba. Ini juga punya perasaan. Oh injih leres, ibu saking wingking badhe ten ngajeng. Kapan nggih ibu pejahe? Ngono terusan. Apa dikira kalau orang kecil itu malah mandi dongane kok? Lah terus iya. Jadi iya ya. Ini betapa Rasulullah jadi hebat ya karena ditempa dengan penderitaan. Misalnya saya nggak jadi apa-apa, saya cuma kepala keluarga. Rasulullah juga kepala keluarga. Rasulullah punya istri, punya anak. Maka kalau ingin membina keluarga yang bahagia, contohlah keluarga Rasulullah. Paham ya? Misalnya membina keluarga bahagia mencontoh Nabi Isa, nggak bisa. Nabi Isa kan nggak nikah, udah keburu diangkat ke langit, nggak sempet nikah. Lah mau mencontoh Nabi Isa dalam membina keluarga bahagia, nggak iso. Nabi Isa nggak nikah. Maka ada yang ngaku jadi pengikutnya Nabi Isa, mengira bahwa nggak nikah itu ajaran Nabi Isa. Akhirnya dia ikut-ikutan nggak nikah. Ini kalau menurut saya mubazir. Ya mubazir dong. Masa dikasih alat atau cuma dikenguyuh tok? Ya panas bro. Jujur ya, jujur. Saya ya, misalnya syarat untuk menjadi kiai itu nggak boleh nikah, saya pilih berhenti. Gak dadi kiai gak paten no. Wong sing ndok kene ki pengen nambah kok. Gak oleh nikah jare. Nah, yang ketiga, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Ini, maaf ya tak campur-campur materi ini karena tadi terganggu hujan terus sekarang baru mulai agak reda. Satu, karena Rasulullah itu manusia. Yang kedua, karena Rasulullah itu pribadi yang komplit, lengkap. Tiga, karena Rasulullah itu ucapannya adalah perbuatannya, perkataannya adalah tindakannya, lesannya adalah hatinya. Dalam bahasa sederhana, satunya kata dan perbuatan. Itu Rasulullah. Apa yang disampaikan dilakukan, apa yang diucapkan dikerjakan. Sampai Rasulullah bersabda, ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah orang yang pertama kali mengerjakan apa-apa yang aku perintahkan pada kalian. Ini Rasulullah. Kalau kita kan enggak. Kita tuh terlalu sering ada dusta di antara kita. Kan kita sering, lain di bibir, lain di sering kita itu. Kalau Rasulullah enggak. Rasulullah memerintahkan sedekah. Rasulullah orang yang paling ahli bersedekah. Bahkan Rasulullah tuh enggak pernah ada duit nginep di rumahnya. Enggak pernah ada. Enggak pernah punya duit nginep. Sebelum matahari terbenam, seluruh duit sudah disedekahkan. Itu Rasulullah. Jadi pernah habis sholat jamaah asar terus ngaji bareng para sahabat. Di tengah-tengah ngaji itu Rasulullah mohon pamit, izin sebentar, aku tak pulang sebentar, ada sesuatu. Gak lama Rasulullah balik, ditanya sama para sahabat, emang ada apa ya Rasulullah? Aku tadi lupa, di bawah bantal tempat tidurku itu masih ada duit 2 dirham yang belum aku sedekahkan.
Aku takut keburu matahari terbenam, aku masih ada duit yang belum aku sedekahkan. Ya Allah, Rasulullah seperti itu. Jadi mau tidur kok masih punya duit, itu nggak bisa tidur Rasulullah. Keinget terus, ya Allah aku kok masih punya duit yang belum aku sedekahkan. Gak iso turu. Podo ya karo dokter-dokter rumah sakit gini. Masya Allah. Ya kalau Rasulullah memerintahkan tahajud tiap malam kalau ingin derajatmu mulia, dicintai Allah, selamat dunia akhirat, Rasulullah mewajibkan dirinya sendiri untuk qiyamul lail, untuk tahajud. Maka tahajud bagi Rasulullah hukumnya wajib untuk diri beliau sendiri. Kalau kita kan enggak. Wah, sing tukang ceramah. Saudara-saudara, kalau ingin mulia derajatnya dunia akhirat, istiqomahlah kerjakan tahajud setiap malam. Yang ceramah sendiri nggak pernah tahajud. Guyumu kok kayak seweneng ngono model. Saudara-saudara, ojo seneng ngrasani dosa gede. Nah, Quran ngancam, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Wong ngrasani dosane padha karo makan bangkai saudaranya sing digunjing sing dirasani. Andaikan orang itu ngerti dosanya ngerasani, suruh milih. Ngerasani sekali saja, cetet gitu. Sama berdiri, mematung, gak pola gak obah suwene 70 tahun. Dia lebih memilih berdiri mematung, gak pola gak obah suwene 70 tahun daripada ngerasani sekali. Saking gedene dosa. Besok di akhirat siksanya pedih, ning donya wong sing seneng ngrasani, uripe mesti soro. Contone tanggoku dhewe, lho malah ngrasani tanggane to. Makanya kiai yang tukang ceramah itu masuk surganya malah susah. Bener, malah susah. Kenapa? Penyakitnya tukang ceramah itu males ngelakoni isi ceramai. Loh bener ini, tak sampaikan biar nggak ada yang ikut-ikutan ceramah ngentai pasaran. Enggak, maksudnya pas Isra Mi'raj itu Rasulullah kan diperlihatkan ada sekelompok kaum tukradu alsinatuhum biqiradin minan nar. Lesannya itu diguntingi sendiri pakai gunting dari neraka. Guntingi berdarah-darah habis, akhirnya tumbuh lagi, diguntingi lagi berdarah-darah habis, tumbuh lagi, begitu terus menerus. Rasulullah nanya ke malaikat Jibril, manhum ya Jibril, mereka itu siapa wahai Jibril? Apa jawab malaikat Jibril? Hum khutabaul fitnah, mereka adalah tukang-tukang khutbah, tukang-tukang pidato, tukang-tukang ceramah yang suka menebar fitnah, menebar kebencian, yang gak mau mengerjakan apa isi ceramahnya. Neraka tukang ceramah. Makanya sampean-sampean itu kalau ngundang kiai suruh ceramah terus disangoni, itu bukan transportasi, bukan uang transport, bukan bisyarah, itu uang kompensasi masuk neraka. Makanya yuk kudu sing akeh. No kompensasi masuk neraka lho wis diwaneni. Kompensasine titik yo rugi, Bro. Rasulullah itu satunya kata dan perbuatan. Nah sekarang apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Pertama, ibadahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah kalau ingin tahu siapa manusia yang paling bersih hatinya, jawabnya adalah Rasulullah. Kalau ingin tahu siapa manusia yang paling mulia akhlaknya, jawabnya adalah Rasulullah. Kalau ingin tahu siapa manusia yang sama sekali nggak punya dosa, jawabnya adalah Rasulullah. Sama sekali nggak punya dosa, udah dijamin surga. Tapi bagaimana ibadah Rasulullah? Kalau sholat malam saking lamanya berdiri, saking lamanya sujud, sampai kedua kaki beliau bengkak-bengkak. Leh sholat itu loh saking suwe ini sikile abuh. Aku yang ngerti gini ki ono sing sikile abuh, asam urat. Kenapa Rasulullah kok sebegitunya
Padahal udah nggak punya dosa, udah dijamin ke surga. Ah, umpama sampean dosamu entek dijamin gak duwe dosa, dijamin swarga, wis gak kira gelem ibadah. Rasulullah kok sampai segitunya? Kenapa? Karena Rasulullah merasa sebagai hamba Allah yang sangat lemah dan sangat membutuhkan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pelajaran berharga buat kita bahwa kita ini makhluk yang bernama manusia. Sesungguhnya kita itu nggak bisa apa, nggak punya apa. Kurang semangat, sing melu nyaut tak dongakno telung dino maneh rezekine lancar. Semangatnya nek rezeki. Ya wis nek ngono sing gak melu nyaut mati dhisik. Semangat ya. Manusia ini aslinya nggak bisa apa, karena semuanya kekuasaan Allah, semuanya atas kuasa Allah. Manusia ini sesungguhnya nggak punya apa, karena semuanya milik Allah. Saya perjelas ya, menungso ki asline gak iso apa-apa, nggak punya daya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, semuanya atas kuasa Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk menjalankan ibadah dan amal-amal kebaikan, tidak ada kemampuan untuk menghindari dosa dan maksiat serta kejahatan kecuali atas petunjuk Allah. Manusianya aslinya ndak iso apa-apa, ndak duwe kekuatan apa-apa. Menungso kaya kabel ngelewer nglimpruk, ndak duwe kekuatan apa-apa. Lho kabel kok iso ndadekno lampu murup, soalnya nyambung nang setrum. Menungso iki padha karo TV ngletak, ya gak duwe kekuatan apa-apa TV ngletak. Lah TV kok metu suarane ana gambare, mergo nyambung nang setrum. Ayo jawab, cek gak ngantuk. Menungso iki kaya kabel lho nglimpruk, gak duwe kekuatan apa-apa. Kabel kok iso ndadekno lampu murup, soalnya kabel mau nyambung nang. Nah gitu dong. Menungso kaya TV ngletak, gak duwe kekuatan apa-apa, gak iso apa-apa. Lah TV kok metu gambare ana suarane, soalnya nyambung nang. Makanya menungso sampean kabeh iku asli gak iso apa-apa. Sampeyan lek kepengin iso apa-apa, kudu gelem nyambung nang. Iya, kudu gelem nyambung nang Maha Setrum. Siapa? Allah Subhanahu. Tak kasih contoh ya, kalau manusia itu aslinya gak iso. Tak duduhno sampean. Hoi. Le, ana arek bodoh, lek wong Malang ngarani goblok iki lho. Terus di sekolahno, anggite guru iso minterno ngono ta? Gak iso. Kiai yo gak iso. Kiai lo gak iso minterno. Makanya ono arek nakal yo, terus dipondokno puluhan tahun. Mulai yo tetep nakal. Yo cuma tulisannya rada apik ngono. Anjane guru gak iso. Coba andaikan manusia itu bisa, umpama menungso iku iso, orang yang paling sehat dan hidupnya paling panjang, usianya paling panjang, hidupnya paling lama itu dokter. Baleni. Umpama menungso iku iso, wong sing paling sehat, umure paling dawa iku dokter. Soalnya dokter iki paling ngerti penyakit, paling ngerti obate. Umpama menungso iso, halo, wong sing paling sehat, umurnya paling dawa sapa? Dokter. Wong dokter ngerti penyakit, ngerti obate. Tapi kenyataannya ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Itu bukti lek menungso gak iso. Ada loh dokter spesialis kulit iki gudiken. Meriksa pasien ambek kukur-kukur. Padahal spesialis kulit itu. Andaikan manusia bisa, nyatane ada dokter spesialis kandungan tapi gak iso meteng.
Ya ora iso manak ora meteng kok. Emang bukti kalau manusia itu enggak bisa apa-apa. Ngono lho, andaikan manusia itu bisa, maaf, orang yang pakaiannya paling bagus itu penjahit. Soalnya penjahit itu pinter nggaweno pakaian wong, model-model motive. Tapi lihat ya, sampean BE duwe tangga penjahit, pakaiannya lah elek-elek. Apa maneh penjahit wedok yo nganggo daster ambek kalungan meteran. Daster iki eleke wis bedah sik dienggo. Klumbrak, klumbruk. Soale sing apik-apik didol. Ajur ya wis kok. Loh, andaikan manusia itu bisa. Omah sing paling apik iku omahe tukang. Tukang iki pinter gawekno omah wong, model-model apik-apik ornamene. Tapi tonton tonggo sampean sing dadi tukangi rata-rata omahe gorong dadi. Kak kober gawe omahe dhewe. Loh, lek omonganku salah oleh dibantah kok. Andaikan manusia bisa, anak sing paling pinter iku anake guru. Soalnya secara dohir guru ya pinter, iso minterno anake wong ta. Jadi umpama menungso iku iso, anak sing paling pinter iku anake guru, tapi kenyataan ada anaknya guru sekolah di kelas itu peringkatnya sejumlah muridnya. Mulane kiai niku rata-rata putrane dipondokno nang kiai liya. Soalnya apa? Gak iso mulang dhewe. Sak jaduk-jaduke kiai gak kira iso mulang anake dhewe. Paling iso mulangi anake dhewe iki nek sik tingkat dasar tok, lulus MI, lulus SD harus dipondokkan ke kiai lain. Termasuk anakku. Loh iya, anakku lulus SD langsung tak pondokno. Saya sadar, saya bapaknya ndak iso ngulangi anake dhewe. Istri saya ibunya ndak mungkin iso ngulangi anake dhewe. Ya di rumah ya ada pondok pesantren, ada sekolahan. Tapi kalau anak saya mondok ning omahe dhewe, sekolah ning omahe dhewe, gak ngira dadi wong. Loh, misalnya anak saya nakal ndablek, gak sekolah, gak ngaji, ustad-ustadze gak mungkin wani nuturi. Ustad endi wani nuturi anake kiyaine? Pengen kualat. Gak dadi wong, makanya pondokno. Yang kedua, anak kalau udah lulus SD, lulus MI, nah itu wis ngerti bener apik, elek salah, wis ngerti. Wis ngerti, iso bedakno, makanya cepet dipondokno. Cek aman, bapakne BE sekali-kali subuhe kawanan kan aman. Cek gak konangan. Terus manusia ini asli nggak punya apa, semua milik Allah. Manusia nggak punya apa-apa. Maka ini resep ya, ini rumus ya. Kalau hidupmu ingin tentrem, ingin bahagia, jangan pernah merasa memiliki. Titik, cak menutok. Kalau hidupmu ingin tentrem, ingin bahagia, kuncinya jangan pernah merasa memiliki. Orang yang merasa memiliki suatu saat pasti kecewa, suatu saat pasti gelisah. Kenapa? Karena dia merasa kehilangan. Nah kalau nggak merasa memiliki, nggak mungkin merasa kehilangan. Kehilangan apa? Nggak gablek apa-apa. Maka orang yang hidupnya paling tentrem itu dia pinter jadikan pakai rumusnya tukang parkir loh. Pakai rumusnya tukang parkir mesti tentrem. Tukang parkir itu meskipun dikasih mobil berapapun, dikirimi mobil mereknya bagus-bagus, harganya mahal-mahal, mewah-mewah, nggak pernah bangga, nggak pernah sombong, biasa. Ya cuma ditoto, ditepakno, ditoto, ditepakno. Begitu mobil diambil sampai habis, ya nggak sedih. Cukup-cukupan. Nggak ono tukang parkir mobil dijugok kok diganduli. Ojo nyantai. Dikirimi mobil sak pirang-pirang macem-macem merek, larang-larang api-api, gak sombong, biasa, cuma ditoto. Malah nek gone wis gak kamot, sepurane wis gak kamot. Sorry wis gak nerima saya. Nanti mobil diambil sampai bersih, ya gak susah, gak sedih, cukup-cukupan. Kenapa bisa seperti itu? Karena tukang parkir itu nggak pernah merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Masa kalah karo tukang parkir? Nggak pernah merasa memiliki, cuma merasa dititipi. Orang dititipi sombong, pantes apa enggak?
Cuman dititipi kok sombong, pantas apa enggak? Ya enggak pantas blas. Misalnya ya Mas, sampean tak titipi mobil, kan mobilku rada apik. Misalnya aku titip ini ya, soalnya mau ke lokasi pengajian, medannya sempit, mobil nggak bisa masuk. Nah, saya jalan kan, nah, begitu aku berangkat, lah sing tak titip mobil, yes, mobil, ngene iku jenenge. Enggak melun duwe kok disombongno. Dititipi jabatan, dititipi amanah berupa pangkat jabatan, sombong, enggak pantes. Ada apa enggak? Dititipi amanah, pangkat jabatan, sombong, ada apa enggak? Ada, aku tahu orangnya. Namanya aku tahu kok, namanya Raja Fir'aun. Nah iya toh, Raja Fir'aun toh. Makanya sekarang kalau ada orang dititipi pangkat jabatan kok sombong, berarti dia tuh anak buahnya Raja. Gak pantes dititipi pangkat sombong, wis titipan kok disombongno. Sak piro dukure pangkatmu, entek-entekane ya almarhum. Itu loh, dititipi amanah jabatan, dadi dokter sombong, gak pantes. Pikir sing jero, dokter iki dalane pangan iki teko wong gering. Sombong ya gak pantes blas. Olehmu rezeki lho, perkara wong gering. Berarti kan mentolo mangan kayane wong gering. Lu ngono kok ape sombong. Lho ini kan sesuai moto toh, aku ndandani moto kok iki. Lho ini aku harus membuktikan, kayak tulisannya smile, aku ning kene ya smile kok. Ngono lho. Pokoknya wong sombongnya gak pantas blas, pemane dokter gigi oleh duit perkara awak-awak cangkeme wong. Olehmu duit perkara nyangapi cangkeme wong to. Ayo mangap. Nah, yang paling parahi dokter ndokone rumah sakit jiwa mentolo mangan kayane wong gendeng malah. Lu ngono kok kate sombong. Lo kan udah jam 5. Yo. Nah terus saiki amanah itu harus dirawat, harus dijaga. Karena kalau nggak dijaga, nggak dirawat, yang nitip pasti marah. Misalnya sampean nitip motor, sampean tinggal neng pasar, begitu sampean balik, spionnya pecah, knalpotnya protol, terus bempernya remuk, marah nggak sampean? Marah, titipan dirusak. Maaf, lah sampean iku dititipi anak telu ae karo Gusti Allah kok rusak kabeh anakmu. Sing barepe tukang mendem. Sing nomor loro nyopet, sing nomor telu gendak. Pasti Allah marah. Pasti Allah marah. Le titipanku kok kon rusak kaya ngene. Allah pasti marah. Nah ini secara umum ya, Indonesia ini amanah, titipan dari Allah buat kita. Dan amanah yang berupa Indonesia ini nggak gratis. Dulu melalui tetesan keringat, air mata, bahkan darah, nyawa. Jangan sampai dirusak. Ini Indonesia ini amanah, titipan. Ojo sampai dirusak. Rusaknya kenapa? Ya karena kita nggak bisa menjadi warga negara yang baik. Ini sama dengan merusak titipan Allah. Wes secara umum saya dunia ini amanah dari Allah. Untuk siapa? Untuk manusia. Hai manusia, aku ciptakan dunia ini untuk kamu. Bukan untuk malaikat, bukan untuk jin, bukan untuk siapa-siapa. Tapi untuk kalian makhluk yang bernama manusia. Ini titipanku, jaga dengan baik, pelihara dengan baik, jangan sampai rusak. Lah kalau dunia yang merupakan amanah dari Allah ini rusak, Allah pasti marah. Siapa yang ngerusak?
Ya manusia yang dititipi. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Halo. Rusaknya dunia itu karena rusaknya moral dan perilaku manusia. Maka kalau dunia ini udah rusak gara-gara kerusakan moral, kerusakan perilaku, Allah marah. Kalau Allah udah marah, itu Allah merintah, Allah nyuruh makhluk yang lain untuk demo. Itu manusia yang aku bangga-banggakan, aku andal-andalkan, udah nggak sesuai dengan harapanku. Akhirnya Allah menyuruh makhluk yang lain untuk demo. Hujan, demo, siap. Akhirnya hujan itu demo, turunnya nggak rintik-rintik cilik-cilik, enggak. Mudune udan gede-gede, kelotak, hujan es. Nah, wong Malang karing gelek setrup. Kan dadi es setrup. Karing gelek sirup, karing gelek degan. Angin, demo, siap. Ngono, angin nggak mau berhembus biasa kalau udah demo. Berhembusnya makin kenceng, dadi topan, dadi lesus. Nah, kerusakan makin parah yo. Puting beliung. Bumi demo, siap. Akhirnya longsor, gerutuk. Bumi demo. Terus gempa nek biyen niku skalane cilik, walaupun lama durasinya enggak begitu ngerusak. Zaman biyen gempa enggak begitu ngerusak tuh ya. Rumah kayu mek kriet. Lampu yo goyang enggak karu-karuan, tapi enggak ngerusak, genteng lho gak melorot. Isuk ngono ku iso cerita sak koncoe, "Saman mau bengi krasa ah." Iya, jam 10 ngono lho. Aku kate nang jeding ya terantanan mlakuku. Lah aku neng bayang yo ndut-ndutnya. Dadi gempa mbiyen ku asyik. Lapo? Wonge sopan apian, makane gempa mbiyen yo sopan apian. Ndak ngerusak. Wong saiki ngerusak. Wonge pencilaan, gempa melu pencilaan. Enggak usah lama-lama, sebentar aja, tapi skalanya yang besar. Lho gempa yang ngagetno ngono iku yo. Wes luluh lantak hancur lebur. Itu. Laut siap, demo, muntah segorone. Iku munggah nang darat. Ngelak kerusakannya manusia makin parah, moral nggak kena didandani. Yang mimpin demo ratunya yang bernama Al-Mukarramah Bunyai Tsunami radhiyallahu anha. Itu kalau udah mimpin demo ya, tunggu kehancurannya. Nah iya, gunung siap demo, akhirnya gunungnya ngentut. Ya maaf ya, kalau manusia yang demo, ya polisi turun jalan. Turun maksudnya turun mengamankan, memberikan pengamanan. Kalau yang demo manusia, yang turun polisi. Nah kalau yang demo gunung, siapa yang turun? Mbah Marijan. Lewat. Mbah Marijan wis berangkat dhisik. Ndok kono wis ketemu karo Mbah Surip. Wis ngobrol nek kono. Ya apa Mbah Surip kabare? Api Mbah Marijan. Ya sampean kok sawangane lenger-lenger lapo sih Mbah Marijan? Aku bingung Mbah Surip. Lapo? Gunung-gunung kate ngentut kabeh. Jare Mbah Surip, kepengen merono ah? Ayo tak gendong. Tak gendong. Ya Allah. Makane yes ngono iku. Ya saiki menungso lek demo yo aneh-aneh. Kayaknya tadi di awal kan saya sampaikan kalau secara zahir Islam ini enggak asing sekarang, malah semakin syiar. Saiki biyen takbir nang masjid tok. Saiki di dalan-dalan itu takbir, demo takbir. Saya tuh sering ngisi di Mapolres ngaji bareng kali bapak-bapak polisi, sering saya. Banyak yang curhat ke saya, mengeluh, Pak Ustadz, saya ini gregeten sama orang-orang demo. Gregeten gimana? Lah masa demo ngelempari polisi pakai batu sambil baca takbir kayak lempar jumroh ya. Apa dikira kami ini setan apa? Nah polisi diantem waktu Allahu Akbar, nah, kok yang balang jumroh ya. Berarti kan dianggap polisi ini setan. Karuan lek demo karo misuh sing dipisui ku luwih apik.
Sing elek sing misuh kan jelas. Demo karo misuh-misuh. Gak ada contoh sapa ngomong contone. Karuan nek karo misuh-misuh. Iku sing dipisui apik berarti sing misuh sing elek. Lha iki maca takbir. Kesane kan sing diantem iku sing elek. Balang jumroh kan balang setan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Gregeten aku Ustaz. Akhirnya tak jawab, ya nggak usah marah, nggak usah gregetan, nyantai aja. Mau sampean yo Islam, yo jawaban sami Allahu liman hamidah. Mosok ket biyen Allahu Akbar terus, lah kapan iktidale? Sami Allahu liman hamidah kapan? Nyantai, saiki polisi tak kongkon nyantai ya, Mbak. Saiki atribute Islam wis gak karu-karuan. Demo kowe gendera la ilaha illallah diobat-abitno. Gendera tulisane la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku kuwatir menelek wayah nazak ditalkin, Pak. Sampeyan ku nyebut, Pak, maca la ilaha illallah, Pak. Mo wis ditulis nang bendera kok. Iku artine iku ucapno, pahami, encepno ning atimu la ilaha illallah itu, sehingga kamu betul-betul merasakan kehadiran Allah, menyadari kebesaran Allah. Allah selalu hadir. Kate elek, kate nakal, kate maksiat gak wani. Lah nek mbok obat abitno tok ya malah ngono ku sampeyan akhire. Wis ditalken kon la ilaha illallah, enggak, wis ditulesno gendera kok. Embo. Aku nek mikir saiki yo piye yo. Gimana? Ziarah kubur iku syirik, ziarah kubur itu syirik, nyembah patok. Kok iso nyembah patok? Wong sing ngarani ngono iku soalé gurung tahu. Makane lek ana sing ngomong ziarah kubur iku syirik, nyembah patok, jaen ae. Ayo ta sampean melu. Anjene sampean gurung tahu weruh kok ziarah kubur iku lapo. Rumangsane nyembah patok disosori ngono kok. Anjene gak tahu weruh, jaen jak weruh. Oh, tibake ngene. Lah ini bukti orang Islam itu harus baik, bukan hanya dengan Allah, bukan hanya dengan sesama. Karo wong mati lo apik, bendina diceluki. Wong Islami karo wong mati bendina apik, bendina diceluki tiap hari lo dipanggili. Jama'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dengan orang baik saja kita dengan orang yang sudah mati saja kita disuruh baik kok, apalagi dengan orang yang masih hidup. Ngono lho. Iki maksudnya kok ora kok berarti pasien sing wis parah yang masih hidup itu segera dimatikan ngono ya ora. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wes. Berikutnya akidah lali mikir. Rumangsane wong ceramah syukur jeplak ngono wong. Loh, gak oleh mari iki lho. Gini ya, saya itu berpikir gini. Ya timbangannya diarani lali. Kita di dunia ini perantau kita. Semua kita di dunia ini perantau. Bukan penduduk asli maksudnya. Kita di dunia ini bukan penduduk asli, kita ini perantau. Suatu saat pasti pulang. Betul? Namanya perantau. Makanya orang yang sudah selesai merantau di dunia ini disebut berpulang ke rahmatullah. Karena merantaunya sudah selesai. Kenapa harus berpulang? Ya cuma perantau. Perantau nggak boleh menetap selamanya, melanggar hukum. Nggak mau pulang, dipulangkan paksa, deportasi kok. Gampang Allah pengen memulangkan paksa. Tubrokno teleler, bres, bablas kok. Mulai. Maka perantau harus mikir pulang. Halo. Ada perantau kok nggak mikirin pulang, itu perantau on. Namanya perantau harus mikirin pulang. Kita ini memang perantau. Dulu kita merantau di alam azali. Berapa lama? Hanya Allah yang tahu. Kemudian merantau lagi di alam arwah. Setelah itu merantau lagi kita di alam rahim.
di alam kandungan. Ini loh, ketika kita berada di alam kandungan, betapa jasa ibu kita, Masya Allah. Oh, gak mungkin tergantikan, gak mungkin terbayarkan, gak mungkin terbalaskan jasanya makku, makmu, mak kita semua. Ayo bareng-bareng, makku, makmu, mak kita semua. Coba saya urut ya. Allah mempercayakan kita hidup di alam yang alam itu digembol sama makku, makmu, mak kita semua. Hamil, ya Allah, mulai hamil muda, sakit, muntah, kering. Muntah itu sakit, tapi kalau bisa keluar bior, lego. Lah perempuan hamil muda itu muntah kering, nggak metu apa-apa nih. Muntah itu sakit, tapi kalau bisa keluar bior, lega. Lah ini nggak metu apa-apa nih, sakit. Dan kandungan itu nggak makin kecil, makin lama makin membesar, makin membesar. Makku, makmu, mak kita semua, mudak belendeng, mudak dekek, jalan makin susah. Kalau kandungan udah gede kayak gitu, dige mereng ampek, dige melumah sesek, dige murep remek. Masya Allah. Terus melahirkan sakit tiada terperi. Terus koyok dikelontok kulit sak dagingnya, sakit. Cucuran air mata, bersimbah peluh, berlumuran darah, taruhannya nyawa, pilihannya cuman kalau nggak hidup ya mati. Sakit luar biasa. Yo gak tahu sih, cuma yo ngerti ukurannya. Coba pikir nggak sakit gimana, wong masuknya 4 gram, keluarnya 4 kilo. Iki engko bengi ana sing naker ketok. Sakit. Melebu cuma 4 gram, metu dadi 4 kilo. Loh, iku iso angen-angen dalane barang. Ya justru iku makane loro. Lahir kita, emak kita masih bersimbah darah, masih menahan sakit, tapi tersenyum karena kita selamat, alhamdulillah. Nah setelah itu kita sebagai bayi itu yang kerjaannya cuma nyusahin emak. Coba dipikir, cuma nyusahin emak. Malam emak lagi tidur, baru 5 menit terpejam mata yang gayer-gayer turu, nangis, emak gayer, saya 3 menit ganti bapak. Coba emak kita lagi makan, kita di pangku, mangan sih eleh 3 sendok, prokotok. Marahkah emak kita? Enggak, justru malah dilem. Pinter rere anake, ngerti mamai mam ditambahi vitamin, dianggap vitamin itu. Ditimang-timang, dikudang-kudang. Anak ganteng, padahal ireng korengen. Anak ganteng. Nggak ada cinta semurni setulus cinta ibu ke anak. Mustalah sampai saiki gerang-gerang, mau kita bayar pakai apa, mau kita balas pakai apa. Makanya silahkan ziarah ke wali mana saja silahkan, tapi makmu jangan pernah lupakan. Sampean ziarah ndukone wali 1000 percuma sampean kalau emak sampean nggak pernah sampean ziarahi. Ziarah iku lha apa sih? Sambang. Lek sik urip ya paranono, lek wis mati ya tekanono kuburane. Sambang ku jenenge. Ziarah pokoke nyambang ngono ae nang kuburan, longgo, gak atik ndonga, gak atik tahlil, gak atik maca apa-apa, longgo tek nang dowe. Lah apa-apa? Iku ziarah wisan. Oleh wong ziarah nang kubure wong tuwa, gak tahlil, gak ndonga, gak zikir, gak lapo-lapo, oleh iku padha karo nyambangi nang omahe wong tuwa gak nggawa jajan. Ngono ae wong tuwa wis seneng kok. Apa maneh wong tuwa rada gering-gering titik. Lah lek ziarah nang kuburane wong tuwa tahlil, ndonga, ya karo lah iku padha karo dolen nang omahe wong tuwa karo nggawa jajan, malah suweneng ngono lho. Hoi.
Oi, nah sekarang merantau di alam dunia, habis ini nanti merantau lagi ke alam kubur. Pernah dengar kan alam kubur? Pernah dengar alam kubur? Masa zaman nggak kepengin dolen-dolen merono? Yuk jalan-jalan lah sekali-kali. Yuk, alam kubur wis ruame saiki. Penduduknya semua akeh. Para rasul udah di sana semua, para nabi udah di sana semua. Kekasih-kekasih Allah, para wali ndok kono, mbah-mbahe sampean wis nang kono. Kari sampean gorong. Kapan rencananya zaman? Terus kalau misalnya saya ingin masuk ke surga kok mengandalkan amal saya, ibadah saya, rasa-rasanya harapannya tipis. Kalau saya ingin masuk surga dengan mengandalkan pahala saya, ibadah saya, kemungkinannya sangat kecil. Bahkan bisa dikatakan kemungkinannya nggak ada, harapannya nggak ada. Karena saya tahu berapa ibadah saya tahu berapa banyak sholat saya tahu berapa banyak puasa saya, berapa banyak sedekah saya, berapa banyak bacaan Quran saya, berapa istighfar saya yang paling tahu. Saya juga tahu berapa banyak dosa saya, berapa banyak maksiat yang saya lakukan, berapa banyak kezaliman yang saya perbuat, saya tahu. Makanya jujur, kalau saya ingin masuk surga mengandalkan amal saya, ibadah saya, rasa-rasanya nggak ada harapan. Ini saya. Jujur saya. Apa maneh ngono iku? Apok kon. Angkat mau gelek sasaran. Kita semua harus jujur mengakui seperti itu, betul? Nah, terus saya tuh berpikir, Nabi Adam yang sudah tinggal di surga, cuma gara-gara melakukan kesalahan satu kali, memakan buah kholdi, dikeluarkan. Padahal udah tinggal di surga, cuma gara-gara kesalahan satu kali dikeluarkan. Lah kita yang kesalahannya nggak terhitung kok malah pengen masuk. Situ waras. Waras. Nabi Adam sing wis manggon nang swarga lho, wis enak-enak manggon nang swarga. Gara-gara kesalahan cuma satu kali saja ditokno. Lah kene sing kesalahane sak pirang-pirang kok malah pengen mlebu. Sampean sehat, sampean waras. Untung kita punya Tuhan Allah yang tidak maha pendendam, dan sifat dendamnya itu belum ditampilkan sekarang. Allah maha rahmah, maha ramah, maha kasih sayang, tidak maha pendendam. Andaikan Allah maha pendendam, entek wong malang. Begitu nakal langsung dihukum, begitu maksiat langsung disiksa. Ngintip wong adus picek. Misale kok neblek bokong kiting ciker, umpamane ngambung langsung prutul lirunge. Misale lho ngrasani langsung merotoli rontok ilate sak indil-indile. Wong zina barange puklek keri nang jero. Enggak seperti itu. Enggak. Untungnya kita punya Tuhan Allah. Hai manusia, kata Allah, aku tahu dosamu banyak, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Aku tahu kesalahanmu besar, maksiatmu besar, tapi ampunanku, kasih sayangku lebih besar. Kalau kau mau menangis di hadapanku, aku akan tersenyum memandangmu. Kalau kau mau berjalan menujuku, aku akan berlari menyambutmu. Gusti Allah apian. Jadi eling-elingen yo, sampean le sido nang swarga, BE sido. Iling-ilingen nih. BE sampean meneh kok sido nang swarga. Demi Allah iku duduk mergo amalmu, duduk mergo ibadahmu, tapi mergo rahmate Gusti, mergo kasih sayangnya Gusti Allah. Titenono BE sido, BE. Kan yo gurung ngerti wong sing ngomongi gurung karuan sido. Nek rencanane yo kepingin, cuma iso tutuk kono tangga enggak ono sing weruh. Anggite nek kepala rumah sakit terus warga. Malah kepala rumah sakit iki gak oleh mlebu swarga dhisik, lek anak buahe gorong mlebu swarga kabeh. Berat. Oh kiai yo ngono, kiai gak oleh mlebu swarga sik, santri-santrine umate gorong, gak oleh mlebu nang swarga dhisik. Anggitmu dadi kiai enak. Ono sing ngomong enak yo azan wisani.
Ana sing ngomong, "Enak ya kiai ku, ning omahe duwe pondok, duwe santri wis oleh ganjaran mulang ngaji, sik ceramah nang dindi engko ya oleh." Utekmu ngono modele. Oleh ganjaran meneh iso dakwah dindi, engko wayah mati dihauli didongakno wong sak pirang-pirang, kenaan kiai ku. Gak kenaan, soalnya kiai itu punya tanggung jawab besar, punya tugas berat. Kiai gak oleh mlebu swarga nek santrine jamaahe umate gorong nang swarga. Ana wong dadi tanggane kiai kok bodoh mlebu neraka. Iki meneh ndok akhirat sing dituntut yo kiyaine. Kono ku yo apa duwe tangga gak iso ngaji sampai tanggamu mlebu neraka. Yo apa tanggung jawabmu? Berat. Soalnya kiai ku wis ditakdir dadi ketua rombongan. Lho ketua rombongan ini tanggung jawab nenggone anggota. Mangane ketua rombongan nek rombongan nang ndi ana apa-apa sing urusan ketua rombongan. Gak oleh munggah nang bis, lek anak buahe, lek anggotane gorong munggah kabeh. Nah, ketua rombongan kok munggah bis duwisi langsung ngorok. Gak oleh ketua rombongan. Kiai yang ngono iku. Makane larang yo pantes. Dadi berat tanggung jawab itu ora kok. Yang kedua, mergo syafaate Kanjeng Nabi. Nah, oleh rahmati Allah, oleh syafaate Rasulullah, iki urip nggo ngabdi wis. Amal sosial niku ditingkatno. Ketua rumah sakit ngene iki, ibadah yang paling banyak pahalanya itu apa? Ya berusaha memanage rumah sakit ini sebaik-baiknya gimana pasien ini bisa cepat sembuh. Iku, lah saiki nek kepala rumah sakit iki lho misale bengi tahajud wiridan, tahajud istighosah wiridan terus. Akhire ngantore nang rumah sakit ini kawanen, rumah sakit semerawut aturane, iki tahajude wiridane malah gak diterima. Mulane tahajud arang-arang gak apa-apa. Sing penting aturane tertib. Lah Kapolsek misale poso terus. Poso terus sebagai polisi, poso akhirnya orang lapor dan saya kehilangan sepeda motor, aku lemes, posone gak keterima. Makanya ibadahnya Kapolsek, ya apa wilayah hukum kecamatan kene iki aman kondusif dari tindak pidana tindak kriminal. Poso arang-arang gak apa-apa, yang penting aman. Lah Kapolseknya poso terus maling menjamur, copet menjamur, gak diterima posone Kapolsek. Ngono lho, iki alasan mulane aku ceramah ya arang-arang poso. Dadi lah nek lemes yo gak iso semangat to posone. Ana bagiane dhewe-dhewe kok. Wes. Nah, jadi ini subhanallah, ini momen spesial, momen istimewa sahabat rumah sakit Al-Valet, subhanallah luar biasa. Direktur utama, para direksi, Pak Kepala Rumah Sakit, para dokter semuanya, saya ucapkan selamat, sukses, dirgahayu Rumah Sakit Al-Valet yang ke-100 abad ini. Mudah-mudahan makin manfaah, makin barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.